Sebelum kita serahkan ke beliau, ke pemateri, alangkah baiknya saya akan bacakan sedikit CV beliau, karena CV beliau ini di tangan saya ada kurang lebih 8 halaman. Beliau sangat luar biasa sekali, termasuk beliau ini seorang penulis dan judul-judul penelitiannya juga, aduh sangat luar biasa ini Pak Dokter ini. Baik, nama Dr. Nur Rohim Yunus. Beliau lahir di Palembang 16 April tahun 1979. Kepangkatan ya, beliau 3D, rektor kepala. Profesional bidang hukum tata negara. Perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan nomor telepon nanti akan saya berikan setelah sesi selesai. Kemudian riwayat pendidikan perguruan tinggi, lulus strata 1 tahun 2002 di Institut Studi Islam Darussalam Gontor Ponorogo, yaitu jurusan perbandingan hukum. Di tahun 2008 beliau lulus strata 2 International Islamic University Islam Pakistan, mengambil ilmu hukum. Kemudian di tahun 2019-2022 beliau lulus strata 3 atau S3 di University Moskow, Rusia. Wah, jauh-jauh nih Pak Dokter ya. Pelatihan profesional ya sudah tidak bisa diragukan lagi. Workshop jabatan fungsional dosen dan penghitungan angka kredit dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 20 sampai 22 Juli 2011. Kemudian workshop di pemutakhiran kurikulum tahun 2011 dan silabus mata kuliah program studi ilmu hukum tanggal 6 Februari 2013. Dan pelatihan legislatif drafting IMI School Law and Government. Pelatihan kemahiran hukum, litigasi, pendidikan legal auditor, dan masih banyak sekali. Mata kuliah beliau ya di hukum konstitusi di UIN, kemudian di hukum tata negara, terus di hukum administrasi negara S1, hukum pemerintahan daerah, hukum administrasi daerah dan desa, etika dan tanggung jawab profesional hukum dan pengantar ilmu hukum, lembaga kepresidenan, praktikum perancangan peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum tata negara dan ilmu negara. Banyak sekali mata kuliah yang beliau ajar. Baik Bapak Ibu peserta PKPA Angkatan 8, demikian sedikit CV beliau. Kalau saya terangkan ini 1,5 jam saya rasa karena banyak banget. Tapi nanti bisa Bapak Ibu tanyakan langsung sama beliau dan bisa menjadi motivasi kita di kemudian hari nanti. Baik, tidak perlu panjang kali lebar Bapak Ibu, karena narasumber kita ini akan memaparkan dengan jelas dan lugas kurang lebih 1 jam ke depan. Kemudian nanti di 30 menit selanjutnya kita akan tanya jawab. Begitu ya Pak Dokter ya, Pak Dokter Nur Rohim. Ya. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilakan Pak Dokter.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya diminta untuk berbagi atau sharing lah ya, sharing terkait dengan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Sebenarnya saya kalau untuk terkait dengan penelusuran literatur atau mungkin dokumentasi hukum ini lebih kepada penulisan karya ilmiah ya. Karena memang kalau tadi bacakan CV-nya oleh Mas Bang Turnya tadi itu sebenarnya banyak kan di karya tulis sebenarnya ya. Jadi beberapa buku, bahkan buku dan artikel ya, itu biasanya memang saya termasuk tukang jurnal ya. Jadi kenalnya dengan orang umpam ini kebanyakan ya terkait dengan tulis-menulis atau orang-orang hukum dan sebagainya. Ya. Jadi Betul, betul. semua hal itu harus dituliskan begitu. Bahkan tesisnya Bang Turnya ini sudah saya baca tuh dari awal sampai akhir itu. Iya, iya, Ya karena pembimbingnya Prof Dewi ya, Prof Dewi Anggra ini, jadi iya. beliau pembimbingnya saya baca, jadi semua tulisannya diserahkan saya baca. Ini terkait HTN juga. Dan juga Bang Ali Imron ini, Dokter Ali Imron nulis bareng sama saya juga. Jadi siapapun itu biasanya saya lebih suka dan mengidentifikasi referensi itu biasanya memang saya lakukan tapi lebih kepada penelitian dan sebagainya. Itu ketika saya dekat-dekat ini ya, ketika sudah menjadi dosen dan ketika kuliah juga di negeri Putin di Kutub Utara itu, ternyata memang memaksa saya untuk lebih banyak membaca begitu. Langsung saja eh, tadi dibacakan CV saya oleh Bang Turya ya. Jadi saya itu pernah belajar di negeri ekstrim kanan Pakistan dan juga belajar S3 di ekstrim kiri atau Rusia. Jadi dalam kondisi perang semuanya itu, dalam kondisi perang jadi biasa kalau dengar bom itu biasa itu. Ya, jadi kalau kemarin kuliah tahun 2022 terakhir itu lagi perang-perangnya Rusia dan Ukraina. Jadi biasa kita kalau misalnya terdengar bom atau apa. Jadi mirip ketika saya S2 dulu. Tapi ini modelnya di negara negara konflik tapi negara raksasa. Kalau dulu kan negara yang apa namanya agak agak miskin gitu deh dulunya. Saya share aja, saya share PowerPoint saya langsung supaya tidak kemana-mana ngomongnya karena waktu kita terbatas. Semoga cukup waktu kita ini ya. Karena biasanya diskusi itu apalagi modelnya langsung online apa namanya offline biasanya hampir 2 jam 3 jam biasanya. Jadi materi yang diberikan kepada saya ya ini penelusuran dan dokumentasi hukum. Jadi kalau sudah menelusuri itu kan sudah paham tuh. Menelusuri nanti menemukan. Nah, itu kata kuncinya. Logika berpikirnya begitu. Menelusuri nanti menemukan. Apa yang ditemukan? Menemukan dokumentasi hukum begitu ya. Ini langsung saya materi, saya lupa ucapkan ini dulu ya, terima kasih dulu ya. Yang terhormat ke moderator kita, Bang Turya, dan juga panitia, Bang Dr. Ali Imron, dan juga para peserta PKPA angkatan ke-8 ini ya, ke-8 Umpam. Ya, pesertanya saya, misal mungkin di antara peserta di sini ada yang kenal saya atau sudah kenal saya dan sebagainya. Tapi kalau saya dilabeli oleh orang-orang sebenarnya lebih tukang jurnal, ya tukang jurnal. Karena saya pimret jurnal Web of Science atau Sinta 2 dan biasanya saya juga menelusuri dokumentasi itu lebih kepada Scopus gitu. Ya. Jadi kalau mau profesor tuh biasa datang ke Parung rumah saya di Parung datang, ya saya suruh datang aja, saya nggak mau mendatangi mereka yang mendatangi saya. Gitu juga silaturahmi dan tahu. Baik, langsung mulai saja. Jadi penelusuran dan dokumentasi hukum ini, jadi logika kita berpikir. Jadi ketika teman-teman advokat ini atau lawyer ini, ketika dihadapkan pada permasalahan hukum, mungkin sudah diajarkan sebelumnya ya, bagaimana hukum acaranya, bagaimana membuat pledoi dan sebagainya itu ya kemudian. Nah, tapi ketika dia adalah seorang lawyer atau pengacara atau advokat baru, maka dia pasti jam terbangnya tidak sebanyak pengacara yang sudah lama. Dan pengacara yang sudah lama pun itu biasanya tidak lagi baca dia ya, tapi dia pengalaman pengalaman ketika berhadapan dalam menghadapi kasus-kasus hukum yang para kliennya begitu.
Nah, sekarang masalahnya, ini di antara kita karena memang PKPA adalah calon advokat, berarti kan berarti memang kita dianggap baru, walaupun mungkin sudah teman-teman sudah lama S1-nya, sudah S2, atau mungkin sudah jadi dosen, atau mungkin pernah magang di law firm mana, begitu. Nah, tetapi ketika memang ketika baru masuk PKPA dan ingin mendapat kartu beracara atau advokat, maka berarti kan kita secara legal standing kita baru menjadi pengacara atau akan menjadi pengacara. Kalau di Indonesia kan harus ada kartunya, ada sumpahnya, PKPA dulu, nanti disumpah, baru sah jadi legal, jadi jadi advokat. Tapi kalau di negara lain, misal di Amerika atau di Rusia yang pernah saya tinggal selama 4 tahun, itu kita bisa beracara, walaupun kalau kita sudah menjadi sarjana hukum atau belajar hukum, mau S1, S2, atau S3, maka kita bisa beracara. Maka ada orang yang memang dia jurusannya sarjana ekonomi atau pendidikan, dia bisa beracara ketika dia memang mampu untuk memberikan pembuktian dalil-dalil hukum yang hasil daripada penelusurannya gitu. Baik, penelusuran hukum itu penting untuk dilakukan bagi seorang advokat atau lawyer karena itu menjadi suatu aspek utama dari pekerjaannya dalam memberikan pelayanan hukum, sehingga ketika dia memberikan referensi yang baik atau benar, maka yang diberikan perlindungan atau pengayomannya terhadap kliennya itu menjadi berkualitas. Ya, maka ketika dia berhadapan dalam suatu persidangan, ketika dihadapkan pada suatu kasus memang berat, misalnya memberatkan kliennya, paling tidak kliennya itu nanti diringankan hukumannya, yang awalnya hukuman mati jadi hukuman 20 tahun atau 15 tahun atau mungkin lebih ringan lagi begitu. Atau kalau dia tidak bersalah bisa dibela sampai kemudian dianya terbebas dari jeratan hukumnya. Nah, itu berarti dia dasar pijakannya ini adalah hasil daripada upaya dia menelusuri literatur hukum. Ya, jadi dalam sebagai seorang lawyer atau pengacara kita kan melakukan beberapa pendekatan. Kalau menurut ahli itu ada 3 pendekatan. Yang terakhir ini pendekatan literatur, yaitu dalam penelusuran hukum ini. Nah, pendekatan yang nomor 2-nya adalah pendekatan hukum acara. Teman-teman sudah belajar tadi sebelumnya pastinya. Saya tidak akan bahas di sini. Kemudian pendekatan lainnya ada pendekatan logika. Nah, kalau pendekatan logika itu standarisasinya tergantung isi kepalanya, ya. Logika. Maka kalau kita belajar di sarjana hukum itu ada pelajaran logika dan pendalaman hukum. Itu filsafat sebenarnya, filsafat hukum, tapi lebih detail kepada aspek melakukan litigasi begitu. Nah, yang nomor 3 ini adalah pendekatan literatur. Nah, ini penelusuran hukum ini yang masuk dalam kategori dalam pembahasan kita pada malam hari ini. Nah, urgensi atau pentingnya penelusuran hukum oleh advokat sebenarnya banyak ya, tidak cuma 7 ini. Tapi yang pasti ketika kita sudah melakukan penelusuran, maka kita menyediakan informasi hukum yang akurat. Ya, akurat itu kan mirip dengan suatu gambar lingkaran yang dia itu kita bidik panah atau kita tembak. Nah, itu akurat namanya. Itu bahasa Rusia juga nih, akurat. Ya. Kemudian mendukung persiapan kasus. Nah, ini kalau kita lawyernya senior, kita biasanya nyuruh anak buah yang magang-magang itu untuk menyiapkan dokumentasi hukum dan menelusuri hukum dan sebagainya. Ya, kalau misalnya ada di sini yang sudah senior, paling tidak nanti setelah ini tinggal nyuruh anak buahnya atau yang magang tadi untuk melakukan penelusuran hukum. Ya, kemudian mengidentifikasi isu hukum yang penting. Jadi isu hukum penting apa yang bisa kita siapkan atau kita andalkan dalam suatu persidangan nantinya. Kemudian memahami perkembangan hukum terbaru. Lagi capek-capeknya menyiapkan gugatan atau tuntutan, ternyata hukum itu sudah expire karena sudah diadakan judicial review ke Mahkamah Konstitusi misalnya. Maka dia nggak update, tidak update, sehingga dia tidak memahami perkembangan hukum terbaru. Nanti kita akan lihat websitenya dalam dokumentasi hukum, kira-kira bagaimana kita bisa melihat bahwa hukum itu dia sudah dilakukan JR atau tidak.
judicial review atau uji materialnya. Kemudian penelusuran hukum juga penting untuk menghindari kesalahan hukum. Jadi pasalnya, ada pasal yang memang dia pasal dari undang-undang payung, ada yang pasal yang dia lebih spesialis gitu. Jadi generalis, spesialis, ketika memang sudah ada spesialis generalis ini ya kita harus mengedepankan yang spesialis. Jadi lex spesialis derogat lex generalis gitu. Nah, jadi tidak ada kesalahan hukum. Kemudian mendukung negosiasi dan mediasi. Jadi ketika melakukan penelusuran hukum dan ternyata memang jelas kalau kliennya itu memang dia bersalah, ya maka misalnya terjadi misalnya kasus asusila misalnya, jelas salah, ada buktinya, ada rekamannya, tapi kita diminta untuk menjadi kuasa hukumnya, maka kita perlu melakukan negosiasi atau mediasi sehingga klien kita tadi tidak masuk ke dalam litigasi peradilan. Kemudian memperkuat pertahanan hukum dengan adanya argumentasi hukum yang kuat atau dengan sumber-sumber hukum yang memang valid, maka kita bisa memperkuat pertahanan hukum kita. Ya, begitu. Baik, selanjutnya. Jadi penelusuran hukum dilakukan dengan melacak dokumentasi hukum. Jadi kalau judulnya penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Kalau tadi kan saya edit nih bahasanya, penelusuran dan dokumentasi hukum. Karena saya editor, jadi nggak enak diulang-ulang. Tapi itu sebenarnya bahasa materi Pak Ali Imran ya. Jadi penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Materi PKPA itu biasanya begitu, penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Tapi saya edit. Karena sayanya ada pengulang kata itu tidak enak. Tapi itu bahasa materi, ya sudah namanya. Tapi ketika kita melakukan penelusuran hukum, pasti akan ujungnya ketemu dengan dokumentasi hukum. Nah, kalau dokumentasi hukum itu apa? Ya. Dokumentasi hukum bagi kita lawyer atau pengacara, maka kita akan menemukan kumpulan berbagai jenis dokumen hukum yang mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, keputusan eksekutif misalnya, atau kepres, atau mungkin keputusan gubernur atau bupati ya eksekutif, kemudian dokumen akademis dan literatur hukum lainnya. Kalau dokumen akademis seperti SEMA, kemudian PERMA dan sebagainya. Atau mungkin yang misalnya bersifat dokumen-dokumen hukum yang disahkan dalam lembaran berita negara. Kalau undang-undang kan lembaran negara ya. Nah, itu kita sudah mendapatkan itu buktinya, ini legal formalnya, ini adalah suratnya, apalagi kalau sudah urusannya apa namanya harta gono gini ya, apalagi harta gono gini atau harta warisan, ada suratnya bermaterai, itu sudah masuk dalam dokumentasi hukum sebenarnya untuk kemudian penguat daripada argumentasi kita ketika kita melakukan gugatan atau tuntutan, atau mungkin yang digugat atau yang disomasi. Ya. Kemudian aktivitas penyelesaian hukum ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan untuk mendukung analisis hukum, perencanaan, strategi, dan pembuatan keputusan hukum. Jadi kalau memang kita ingin membuat keputusan hukumnya bahwasannya klien kita itu tidak bersalah, tidak sengaja, atau membela diri misalnya, kan itu juga perlu kita sampaikan. Terjadi pembunuhan, tapi dianya mau diperkosa misalnya, itu kan ada dugaan dia melakukan misalnya yang terjadi di Saudi misalnya, ada teman saya lawyer internasional. Maka dia membantu TKW tadi untuk kemudian tidak dikisos atau tidak dipotong lehernya di Saudi. Maka dianya melakukan pembelaan. Dalam itu menggunakan logika. Jadi tidak mungkin seseorang melakukan pembunuhan dengan gunting gitu atau dengan pisau dapur, kalau tidak dia dipepet-pepetnya di dapur mau diperkosanya begitu. Jadi maka hakim tuh masuk logikanya dan kemudian dia tidak jadi dihukum kisos atau hukuman mati. Baik, dokumen hukum yang biasa dilacak oleh advokat dan praktisi hukum lainnya ya selama dalam penelusuran hukum itu ada beberapa hal ya. Di antara ada undang-undang dan peraturan. Jadi kalau ini kan secara formal kita yang beraliran sistem hukumnya civil law atau alirannya Eropa kontinental, kita kan terdampak dengan penjajahan Belanda sehingga kita lebih mengadopsi sistem hukumnya Eropa kontinental itu sehingga kita civil law, tidak common law. Maka kita lebih mengedepankan
undang-undang, bukan putusan pengadilan. Kalau nomor 2 dia putusan pengadilan. Kalau common law dia putusan pengadilan. Ya, jadi dia lebih kepada presiden. Nah, kalau kita presiden atau putusan pengadilan itu dia nomor 2. Kalau common law nomor 1 gitu. Kalau undang-undangnya tidak seperti kita kan. Pasal 1 ini melanggar pasal 1 undang-undang nomor bla bla bla. Kalau di negara common law dia lebih kepada kode-kode gitu. Jadi criminal code, kemudian woman protection code misal begitu. Jadi secara umum aja adanya bahasanya. Jadi ya begitu. Nah, jadi dalam dokumen hukum itu ada undang-undang dan peraturan. Nanti saya jelaskan dalam Undang-Undang 1211 itu ya. Jadi advokat perlu mengidentifikasi undang-undang dan peraturan yang berlaku terkait dengan isu hukum yang sedang dihadapi kliennya. Mencangkup undang-undang nasional, peraturan daerah, peraturan sektor tertentu. Peraturan misalnya peraturan menteri, atau peraturan bupati, atau apa saja. Ya, peraturan desa pun bisa dijadikan sebagai landasan dan peraturan. Ya, perundang-undangan. Kemudian yang kedua, putusan pengadilan. Advokat mencari putusan pengadilan sebelumnya yang relevan dengan kasus klien mereka. Jadi kita punya klien, tapi pernah dengar atau pernah membaca koran kalau ada putusan yang sama. Ya. Tapi putusan yang sama juga terjadi di daerah lain, tapi dia disparitas gitu, berbeda gitu. Jadi disparitas putusan antara putusan yang di Lampung dengan yang di Klaten misalnya. Kok beda? Tapi sama, kasusnya dengan kasus kita yang sama misalnya. Nah, kita bisa menggunakan logika tadi, pendekatan logika, karena ini pendekatan literatur, logika yang memungkinkan bahwa si hakim nanti pasti dia akan lebih cenderung kepada putusan peradilan yang A tadi, karena kita lebih menggunakan dasar hukum tertulis tadi ya, undang-undang pasal berapa, kemudian dilanggar dan sebagainya. Nah, ini nomor 2 ada putusan pengadilan. Kalau undang-undang peraturan ini kita akan dapatkan dokumentasinya di website-website resmi, seperti misalnya website dari Kemenkumham atau DPR atau Mahkamah Agung atau juga dari Mahkamah Konstitusi. Ya, atau perpustakaan nasional. Nanti saya kasihkan link websitenya. Nah, kemudian putusan pengadilan ini juga kita bisa dapatkan dari website Mahkamah Agung. Jadi ada putusan-putusan, tapi ada putusan-putusan yang tidak bisa di-download. Ya, perlu kita datangi. Misalnya putusan ini di pusat pengadilan negeri dan sebagainya. Biasanya mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan penelitian, biasanya mereka juga langsung datang ke pengadilan dan bawa surat resmi dan sebagainya. Kemudian dokumen kontrak dan perjanjian. Jadi dokumen hukum itu ada dalam dokumen kontrak dan perjanjian. Nah, ini kalau misalnya pergantian, kalau misalnya ada orang yang menjadi istri yang kesimpanan misalnya, tapi dia tidak ada perjanjian, maka dia tidak menguatkan dia ketika dia dicerai. Tapi kalau dia pintar, dijadikan istri simpanan siri, tapi dia minta surat sah pernikahannya, dan ketika perceraian maka dia bisa mengajukan kepada advokatnya untuk menjadikan itu sebagai penguat dokumen hukum. Gitu. Maka kalau ada orang ngaku istrinya tapi nggak ada dokumen resmi hukumnya, kontraknya, perjanjiannya, maka dia tidak bisa dijadikan landasan. Nah, advokat dapat melacak kontrak dan perjanjian yang terkait dengan kasus klien mereka, seperti perjanjian sewa, kontrak jual beli, perjanjian kerjasama, perjanjian pernikahan, perjanjian apa saja. Ya, itu yang menjadi dokumen resmi yang diakui, bukan di atas putih di atas kertas saja, kertas di atas pena di atas kertas saja, tapi memang ada pengesahnya. Kemudian dokumen hukum bisa dilacak juga dalam literatur hukum. Nah, ini kerjaan saya nih selama saya jadi dosen. Jadi ketika saya jadi dosen, jadi memang tukang jurnal, ini literatur hukum ini ya. Karena prop reading ke saya harus membaca literatur hukum lagi karena artikelnya tidak kuat referensinya. Kemudian carikan literatur internasionalnya, kemudian saya masukkan. Ya, maka literatur hukum ini, tapi kita tidak ke sini ya nanti ya. Kalau saya sini nanti diprotes Pak Ali Imran, nanti ini kayak pelatihan jurnal. Jadi kalau misalnya saya ajari cara
ngecek Scopus, misalnya scopus.com, cari literaturnya atau semantic scholar, nanti diprotes. Nanti ini kayak bukan PKPA nanti. Jadi pelatihan para dosen yang mau jadi profesor. Nah ini, tapi kita sebagai lawyer atau pengacara, kita juga perlu tahu ini. Jadi teman-teman pengacara itu harus juga baca buku lagi gitu. Kita sudah belajar kuliah S1, tapi kan di kampus itu kita tidak maksimal pastinya kuliahnya karena waktunya terbatas, hanya 4 SKS paling banyak, 2 SKS. Kadang-kadang juga kita asal dapat nilai. Nah, itu juga. Jadi ketika kitanya benar-benar belajar ini ketika kita jadi lawyer ini. Jadi kita benar-benar baca, pingin tahu, oh jawabannya ini ternyata. Gitu. Kalau mau lebih simpel lagi kita buka hukum online, nanya kepada para teman-teman yang praktis teoritis ya, dosen-dosen atau mereka para penulis-penulis hukum itu kemudian dicek datanya, sumbernya. Tapi kita tetap sebagai memberikan putusan, apakah ini yang mau dipakai yang mana gitu. Tidak kemudian mentah-mentah kita ambil dari literatur hukum tadi. Ya, kemudian dokumen hukum lainnya, selain yang disebutkan tadi ada banyak dokumen hukum lainnya relevan dengan kasus atau isu tertentu seperti keputusan eksekutif. Keputusan eksekutif ini keputusan presiden misalnya, keputusan gubernur, keputusan bupati atau wali kota, bahkan keputusan kepala desa juga bisa tuh. Kemudian pengadilan arbitrase, laporan ahli, dokumen resmi lainnya. Ya, dokumen resmi lainnya teman-teman udah tahu semuanya. Yang penting ada materainya pun di kertas itu jadi dokumen resmi itu. Ya. Nah, kalau ini sudah tahu teman-teman, hierarki peraturan perundang-undangan ini bidang saya dengan Pak Turnya ini, dengan HTN ini. Jadi di hierarki peraturan undang-undang ini bau-baunya langsung terpikir tuh 12-11, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kalau dibalik nanti lain lagi dia namanya. Ya, tapi diperbaharui. 2 kali diperbaharui kemarinnya, tapi yang terakhir nomor 13 tahun 2022. Jadi kita nyebutnya Undang-Undang P3 ini. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dalam hierarkinya itu peraturan perundang-undangan itu mengacu tingkatan susunan hierarki atas bawah. Semakin ke atas memayungi bawah. Jadi kalau orang hukum administrasi negara itu, jadi ingat Pak Bahtiar, Pak Bahtiar. Jadi asas yuridiktas itu payungnya. Nanti di bawahnya tiangnya ini itu asas legalitas. Nah, kita genggam atau tidak, mau genggam payung itu pakai tangan atau pakai kaki atau pakai leher, itu namanya kita PR Mason. Jadi kita memberikan kebijakan sendiri. Ya, dari kita apakah mau pegang apa gitu. Ya. Jadi, nah kalau atasnya ini, atas sebagai payungnya ini, itu kalau dalam peraturan perundang-undang itu hukum konstitusi atau undang-undang dasar. Dia landasannya lebih kepada keadilan dan pemanfaatan. Ya, kepastian hukum ya semuanya. Nah, itu logika hukumnya. Mengapa hierarkinya begitu? Ya, maka setiap yang di atas ini tidak boleh dilanggar. Maka misalnya ada hakim memutuskan untuk menunda pemilu, melanggar undang-undang dasar, itu salah dianya. Ya, sampai dia kan dihukumi dengan tidak mengetok palu selama 2 tahun atau berapa tahun itu. Nah, itu jadi hierarki menentukan bagaimana peraturan tersebut berlaku dalam hubungannya satu sama lain. Ya, dasarnya ada Undang-Undang 13 tahun 2002 atau yang kita lebih hafal yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. 12-11. Nah, kalau secara filsafat hukum ini teorinya teori Han Kelsen dengan Han Nawiaski ya. Bedanya apa? Dalam teorinya Han Kelsen, jadi ada 2 golongan norma dalam hukum, yaitu norma yang bersifat inferior dan norma yang bersifat superior. Jadi superior itu yang dia lebih dominan, gitu, lebih dominan, lebih kuat dibandingkan dengan yang satunya inferior. Ya. Jadi maka kalau kita di Indonesia itu ada hukum yang memayungi atasnya, ada hukum yang memang dia lebih spesifik. Ya, hukum payung, hukum spesifik. Kalau sekarang ada omnibus law lagi lebih panjang lagi dia. Nah, kalau kita orang pidana biasanya dia KUHP atau perdata KUHPer. Nanti
Ketika dia ada pelanggaran tipikor, maka ada undang-undang tipikor. Pakai mana? Undang-undang tipikor atau undang-undang ada KUHP nomor 1 tahun 2023 itu. Yang terbaru nomornya ya. Nah, kemudian teori yang kedua yaitu Han Nawiaski. Kalau Han Nawiaski itu dia memodelkan hukum itu bagaikan piramida. Piramida ke atas begini ya. Cuman yang lebih kuat yang bawah. Ya, kalau kita kan biasanya yang di atas lebih kuat. Kalau hierarki perundangan kan undang-undang dasar itu di atas lebih kuat, ke bawahnya undang-undang, nanti bawahnya lagi peraturan-peraturan dan sebagainya kan gitu. Tapi kalau Han Nawiaski ini dia mengatakan susunannya seperti piramida, tapi yang bawah ini sebagai stat fundamental norm atau norma dasar, sedang atasnya lagi stat ground geser, nanti atasnya lagi peraturan-peraturan dan sebagainya. Jadi semakin atas itu dianya harus mengikut pada bawah pondasi. Jadi bagaikan piramida. Kalau bisa ada piramida itu bawah pondasi, kotak bawahnya dibuang, maka roboh dianya. Atau rumah juga begitu. Jadi dasarnya harus, pijakannya harus jelas. Nah, kalau kita di Indonesia lebih mirip dengan Han Kelsen ini. Ya, Han Kelsen ini jadi atasnya ke bawah, atas lebih dominan daripada bawah. Bawah harus ikut atas. Baik, nah hierarki fakta undang-undang di Indonesia itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, itu yang pertama adalah hukum konstitusi kita atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nyebutnya begitu sekarang. Kalau dulu kan sempat disebut Undang-Undang Dasar Amandemen gitu kan. Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen capek ya. Maka disepakati Undang-Undang UUD NRI tahun 1945. Kemudian ketetapan MPR karena sempat dihilangkan, balik lagi. Nah, ini karena memang ada beberapa undang-undang yang masih hidup tapi dia pasif. Ketetapan MPR yang dianya itu dianggap masih hidup tapi pasif. Ya. Karena dia mengikat. Ya. Kemudian undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian keempat peraturan pemerintah, PP. Nah, PP ini lebih menjelaskan pada undang-undang. PP tidak boleh bertentangan undang-undang. Maka dia ketika ada PP bertentangan dengan undang-undang, maka dia harus di-JR-kan, judicial review kan ke Mahkamah Agung. Ketika undang-undang bertentangan dengan UUD 115, maka lakukan judicial review-nya ke Mahkamah Konstitusi. Kalau gagasan pernah diadakan gagasan satu payung misalnya, itu sebenarnya banyak orang mengusulkan, walaupun banyak pertentangan juga sampai sekarang tidak terrealisasi, untuk melakukan judicial review itu satu payung di Mahkamah Konstitusi saja. Ya. Sedangkan sengketa pilkada itu biar di Mahkamah Agung. Jadi biar fokus saja sebagai garduan ke constitution begitu. Jadi ya karena kan berkait, kadang-kadang undang-undang itu tidak cukup saja, tapi ada bawahnya. Tapi bawah kata Mahkamah Hakim MK, ini bukan bagi wewenang saya untuk menguji PP atau perda gitu ya. Akhirnya ya mentah. Jadi teman-teman yang sudah pernah berhukum acara MK pasti akan merasakan. Kemudian bagaimana melakukan penelusuran hukum? Ada cara-cara, tahapan-tahapan dalam melakukan penelusuran hukum. Tadi kan ujungnya adalah dokumentasi hukum. Melakukan penelusuran dalam dokumentasi hukum. Atau bahasa lainnya, menelusuri dengan cara mengacak-acak dokumentasi itu. Cari mana ini yang cocokkan begitu. Nah, secara teoritis sebenarnya ada tahapannya. Pertama kita mengidentifikasi masalah hukum. Masalah hukum kita ini apa? Yang sampai ketika kitanya asal pasang pasal undang-undang kemudian tapi tidak sesuai dan dibentahkan oleh lawan kita. Nanti susah itu. Kalau kasus perdata kan lawanannya sama-sama berhadapan ya. Tapi kalau pidana kan nanti lawannya jaksa. Nah, jaksa logika kita harus kuat dibandingkan dengan jaksa dalam membela klien kita. Maka mengidentifikasi masalah hukum itu dengan cara menentukan dengan jelas masalah hukum yang ingin Anda teliti atau selesaikan. Apakah kita mencari undang-undang tertentu, putusan pengadilan, atau informasi hukum tentang topik tertentu saja. Jadi di situ diidentifikasi masalahnya. Kalau penelitian juga mirip. Kalau akan penelitian itu kita harus tahu bahwasanya punya masalah-masalah yang kemudian membuat kitanya perlu untuk melakukan penelitian. Kalau ini
mengidentifikasi masalah hukum terhadap klien, maka kita mengatakan bahwa saya perlu untuk melakukan pembelaan terhadap klien. Jadi tidak cuma ujungnya udah ya, ujung-ujungnya duit saja tidak, tapi juga harus ada kecerdikan kita dan mengidentifikasi bahwasanya klien itu punya peluang untuk menang. Kalau dalam debat hukum itu kan ada pro kontra, kalau anak-anak mahasiswa itu ya, saya kan pembinanya. Nah itu kalau sudah debat hukum itu pasti ketika pro bagaimana, ketika kontra bagaimana. Jadi kalau kontra berarti kita harus bisa membalikan fakta supaya kita menang. Tetap kontra dalam kebijakan tadi. Ketika misalnya pro bagaimana kan gitu. Agak susah ketika memang kita bertentangan dengan logika umum masyarakat. Misalnya pembubaran KPK kan itu ketika memang logika masyarakat kan tidak setuju dengan pembubaran KPK, kita dianggap kontra, susah. Nah, ketika kita sebagai lawyer kita membela pembunuh berencana, nah ini susah ini kitanya. Bagaimana mengidentifikasi masalah hukum? Ada nggak celah untuk mengatakan dia itu tidak 100% salah gitu, sehingga hukuman yang diberikan kepada klien kita tidak hukuman mati gitu, karena hukum pembunuhan berencana, tapi lebih ringan lagi gitu. Kalau sudah dia merasa stres, kemudian kecewa, kemudian dah pasrah aja lah, nggak mau hukuman mati apa-apa. Kadang-kadang tidak ada pembelanya. Tapi teman-teman lawyer yang memang berangkat dari ingin membela siapa saja yang kaum lemah, kaum duafa, bisa kemudian untuk membela mereka yang memang tidak punya uang untuk menyewa atau membayar pembelanya. Kemudian tahapan kedua yaitu kumpulkan referensi hukum. Jadi mengidentifikasi masalah hukum itu belum melakukan penelusuran, tapi mengidentifikasi saja. Nah, ketika mengumpulkan referensi hukum, maka kita sumber-sumber hukum yang relevan itu kita identifikasi, kumpulkan. Sumber-sumbernya misalnya undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dasar hukum, buku atau jurnal. Yang agak mudah itu sebenarnya kalau kita jadi pengacara tapi satu bidang saja, misal kasusnya harta goning gini aja spesial, itu agak mudah karena sudah pengalaman. Tapi kalau pidana juga, perdata juga, kemudian judicial review MK juga, HTN ya, atau dia ke petun juga karena hukum administrasi negara misalnya, itu yang agak susah. Atau mungkin jadi klien pembela sengketa pilkada misalnya, jadi HTN itu maksudnya nanti. Yang ketiga adalah akses sumber hukum. Nah, dalam melakukan akses sumber hukum itu ada situs resmi, ada buku teks, ada database hukum. Nah, situs resmi ini mirip kalau kita nulis artikel juga sama. Kadang-kadang teman-teman tuh merujuknya artikel referensi dari website yang tidak resmi. Nah, kita lihat nih, ini resmi tidak? Ketika dia masuk ke Menkumham, website resmi tidak? Masuk ke mengambil data dari MK misalnya, hasil judicial review dari website MK tidak. Gitu. Jadi resmi dari Kementerian Hukum dan HAM atau dari website resmi peradilan. Kemudian buku teks perpustakaan atau buku hukum online, misalnya menyediakan aksi undang-undang dan teratur hukum. Nah ini juga sama ini. Itu kan tidak semua referensi buku itu dibenarkan. Kita kan perlu melakukan pembuktian data yang diajukan oleh penulis itu apakah benar atau tidak. Jadi karena dia baca semena-mena, baca masuk, kemudian diklaim sampaikan aja gitu. Jadi tidak valid akhirnya kan. Sehingga yang nyampe ditertawakan orang akhirnya kan, ketika memang referensinya itu ternyata abal-abal kan gitu. Kalau buat buku kan mudah, tapi sekarang buat buku yang berkualitas dengan data valid itu yang susah gitu. Referensinya benar-benar kuat gitu. Kemudian database hukum, ada berbagai database hukum online yang menyediakan akses ke undang-undang, putusan pengadilan dan sumber hukum lainnya. Saya berikan ini. Kemudian yang keempat, gunakan kata kunci yang relevan. Ketika menggunakan misalnya mesin pencari data, database misalnya, kita misalnya mau mencari di Google atau mungkin di PDF book misalnya. Atau misal Semantic Scholar, atau mungkin di referensi di website resmi misalnya, atau ResearchGate, maka kita harus menggunakan kata kunci yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Harta gonogini, sengketa arbitrase, atau mungkin
misalnya kasus pidana, pencurian, atau mungkin eksploitasi anak di bawah umur oleh orang tua. Nah, itu susah tuh. Eksploitasi anak, tapi tidak di bawah umur. Ya. Pembunuhan berencana oleh anak, tapi anaknya umurnya 17 tahun lebih 11 bulan. Nah, itu susah kan nanti akhirnya. Kemudian periksa kredibilitas sumber. Pastikan Anda menggunakan sumber-sumber hukum yang kredibel dan terpercaya. Jadi, balik lagi ke sana ya. Jadi, tahapan-tahapannya lebih kepada kitanya bijak dalam menentukan referensi atau sumber yang akan dijadikan sebagai dalil hukum gitu. Kemudian analisis dan interpretasi atau penafsirannya. Kita melakukan analisis, baca, kemudian kita tafsirkan. Bahwasanya ini bisa dijadikan sebagai sebagai alat untuk melakukan pertahanan argumentasi hukum kita. Jadi setelah mengumpulkan informasi hukum, lakukan analisis dan interpretasi terhadap materi yang kita temukan. Jadi perhatikan bagaimana undang-undang atau peraturan atau putusan pengadilan tersebut dapat berlaku pada masalah hukum yang sedang kita teliti. Kemudian langkah berikutnya dalam urusan hukum itu adalah melakukan konsultasi dengan ahli. Nah, ahli ini siapa? Ahli itu bisa dosen, profesor, atau mungkin dianya senior advokat yang sudah punya pengalaman banyak. Itu biasanya kita ajak diskusi, konsultasi untuk kemudian memberikan nasihat-nasihat hukum. Tapi sekarang kan tidak murah gitu ya, karena kalau misalnya dia advokat kenanya kepada ahli yang senior tadi untuk kemudian memberikan masukan kepada kita itu nggak mudah. Ya bayar biasanya. Tapi kalau ke dosen biasanya gratisan. Telepon Bang Ali Imron ini tolong sebagai dosen misalnya. Ini saya sedang menangani kasus ini, Bapak bagaimana? Gratis itu. Tapi kalau udah masuk kantornya, wali piro kan begitu. Ya. Betul nggak Bang Turya? Nah gitu. Kemudian lanjut. Dokumentasi hukum. Ya, dokumentasi hukum itu penting untuk dipahami. Jadi setelah ditelusuri ada dokumentasi hukum yang kemudian ya tadi yang harus kita akses ya oleh kita sebagai ahli hukum atau praktisi hukum atau juga mahasiswa hukum atau masyarakat umum. Ya dengan memahami dan mengacu pada dokumentasi hukum yang tepat, orang dapat memahami aturan hukum yang berlaku dan melindungi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Itu dokumentasi hukumnya. Nah, ketika kita menemukan dokumentasi hukum, itu kan ada yang kita lihat, temukan, kita download PDF-nya, kemudian kita lihat apakah dia ada nomornya atau tidak. Ketika ada nomor peraturan perundang-undangannya, kita lihat masuk lembaran negara tidak. Kalau undang-undang itu kan dianya pasti ada nomornya, karena telah diparipurnakan, disahkan oleh DPR, kemudian ditandatangan oleh Presiden, kemudian setelah itu kan masuk ke dalam lembaran negara, sekretariat negara, bawahnya nomor lembaran negara. Begitu. Nah, dalam suatu teorinya, suatu aturan itu kan dibuat. Tidak boleh makan, tidak boleh tidur pagi, itu aturan. Tidak boleh makan misalnya sambil di tengah jalan tol misalnya, itu aturan dibuat misalnya. Ya nggak mungkin jalan tol kita makan di tengah jalannya. Jadi aturan dibuat. Maka aturan tapi dibuatnya secara tersusun sistematis. Ada pendahuluannya, ada sebagainya, A, B, C, 1, 2, 3, pasal 1, 2, 3. Tapi itu belum dianggap peraturan perundang-undangan apabila belum memiliki nomor. Jadi dia kalau undang-undang dibuat oleh DPR yang diajukan RUU-nya oleh DPR dan pemerintah dan kemudian diparipurnakan. Jadilah undang-undang nomor berapa gitu. Maka dia tadi aturan menjadi peraturan. Ketika dibuat oleh DPRD dengan kesepakatan bupati atau gubernur, maka dia juga peraturan daerah perda gitu. Ya, perda, peraturan daerah. Kalau dibuat oleh oleh desa misalnya, maka kemudian jadi ada perdes begitu. Nah, maka di aturan tadi menjadi peraturan. Jadi aturan, peraturan. Tapi peraturan masih belum dianggap sah di Indonesia ya, apabila belum mendapatkan nomor arsip pada lembaran negara. Maka teman-teman ketika memang sudah ingin menjadikan sebagai dalil hukum kita dalam persidangan, pastikan kalau yang undang-undangnya baru disahkan, itu mau dipakai misalnya.
Atau kita mau gugat ke Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata undang-undang tadi, perpu misalnya, perpu tadi telah disahkan menjadi undang-undang, nggak bisa kita gugat lagi, batal lah JR-nya karena dia kehilangan objek, ya begitu. Kemudian jenis dokumen dan sumber hukum yang relevan dengan sistem hukum kita dan regulasi yang berlaku di Indonesia itu yang biasanya kita pakai untuk bersidang itu diantaranya ada undang-undang, kalau punya pasal-pasalnya peraturan pemerintah, peraturan daerah, putusan pengadilan, instruksi, surat edaran, keputusan lainnya, dan lembaga publikasi hukum. Jadi kalau undang-undang dasar ya nggak kita jadikan sebagai bahan untuk berdalih, karena itu sebagai suatu asas yuridiktas tadi yang saya bilang. Jadi asas yuridiktas itu asas keadilan, kemanfaatan itu ada dalam material, secara material dalam undang-undang dasar. Tapi kalau undang-undang itu ada penjiwa dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, walaupun secara hierarkinya berurutan, peraturan pemerintah itu ada penjabaran daripada undang-undang, atau peraturan daerah kemudian tidak lanjut daripada undang-undang misalnya, atau dan sebagainya, maka itu yang kemudian bisa kita jadikan sebagai dalil kita dalam literatur hukum kita. Baik, websitenya, website dokumentasi hukum. Ya, jadi kita di Indonesia itu teman-teman pemerhati hukum tuh punya komunitas ya, bahkan saya diajak juga ya, untuk mengisi data argumentasi hukum dan bentuk hukum online. Itu lumayan juga nih, ketika mau butuh konsultasi bayar, kepada siapa ini konsultasinya, si bayar katanya. Itu uang masuknya nanti untuk para pengelola hukum online itu saya lihat tuh di Jalan Simatupang tuh ada itunya, kantornya hukum online. Nah, itu masuk yang terkemuka karena para lawyer itu biasanya buka hukum online menemukan referensi-referensi yang logis tadi. Jadi dia dibantu secara pendekatan logikanya itu dengan dari teman-teman hukum online. Ya, kalau ini kan literatur saja, baca undang-undang, kemudian cari pasalnya, tapi kok nggak kena ini, minta tolong lah. Logika kita nggak nyampe nalarnya, karena mungkin pengalaman kita terbangnya belum sehebat orang-orang yang lama berkecimpung dalam hukum acara. Nah, kita baca hukum online, lihat logikanya, oh ya masuk akal. Ini bisa disampaikan dalam persidangan. Nah, kemudian website lainnya itu Badan Pengembangan Pembinaan Hukum Nasional BPHN. Nah, kita buka BPHN GO.id, ya. Atau kalau BPHN GO.id kita buka, kita lihat, nah itu kan lembaga resminya. Maka di situ kan ada semua aturan-aturan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan itu muncul. Nanti saya bukakan satu-satu ya dari ini. Tapi saya baca dulu satu-satu semuanya. Kemudian Mahkamah Agung Republik Indonesia, kita buka websitenya Mahkamah Agung GO.id. Jadi situsnya Mahkamah Agung. Kalau misalnya mahkamahagung.com, wah jangan buka, nanti salah isinya. Ternyata PDF palsu itu dibuat oleh orang, kita rujuk, salah pasal-pasalnya. Kita ditertawakan orang nanti. Ya, jadi kita pastikan nomornya, lembaran negaranya, cek juga downloadnya dari mana. Kan bisa aja ketika ada orang buat website mahkamahagung.com, tapi diupload PDF-nya, tapi diubah pasal-pasalnya. Itu nggak bisa kita rujuk. Kemudian Perpustakaan Hukum Indonesia, JDIH Perpusnas GO.id. Jadi ini menyediakan akses di berbagai literatur hukum, buku-buku teks, dan jurnal hukum. Kemudian juga Sekretariat Negara Republik Indonesia, Setnek GO.id. Kemudian DPR itu DPR GO.id. Ya. Kemudian juga kita juga bisa mengakses di putusan pengadilan Mahkamah Konstitusi. Jadi ada website MKRI ID, maka kita bisa membukanya dan merujuk. Saya bukakan websitenya sekarang satu-satu ya. Misalnya saya share lagi, karena perusahaan hukum ya, jadi kita harus langsung melihat. Nah, misalnya saya buka ini, misalnya JDIH Perpusnas. Teman-teman buka JDIH Perpusnas. Ini bukan ini tadi. Ini ada sebelahnya. JDIH juga, Perpusnas juga ada. Jadi JDIH Perpusnas itu ada
produk hukum. Produk hukum kita klik, ada home tentang produk hukum. Maka di produk hukum ini nanti kita klik peraturan pemerintahnya atau undang-undangnya, maka kita akan menemukan PDF-PDF yang bisa kita download. Ya. Jadi perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang tadi kita bilang, yaitu Undang-Undang 15 Tahun 2009. Tapi ini kan diubah lagi nanti, 13 Undang-Undang yang terbaru tadi, yaitu 13 Tahun 2022. Ya, hafal ini saya. Jadi yang kita hafalkan 12 Tahun 2011. Tapi undang-undang terbarunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Tapi diubah lagi. Yang perubahan kedua yaitu Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2020. Kita download, tapi kalau bisa kita rujuk ini nanti ternyata ada yang lebih baru lagi. Nah, ini di sini di JDIH ya, Perpusnas. Sini banyak sebenarnya. Kalau kita nulis pun bisa merujuk sini, keputusan kepala-kepala, surat edaran, kerjasama pustakaan, atau peraturan gubernur juga ada di sini semuanya. Ya, ini perpustakaan nasional. Kemudian DPR, website resminya tadi saya bilang DPR GOID. Nah, itu di sini ada tentang berita-berita tentang DPR. Nah, di sini nanti ada di antaranya adalah legislasi, misalnya Prolegnas 2022-2024 atau apa, Prolegnas prioritas. Kemudian nanti dokumennya JDIH-nya ini, JDIH-nya nanti akan ada terkait dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang didokumentasikan. Misalnya kita ingin tahu tentang peraturan misalnya peraturan pemerintah aja. Karena terkait dengan ini error ya dia. Terkait dengan peraturan-peraturan terbaru yang memang kepanjangan daripada undang-undang dasar misalnya. DPR ini DPR suka error memang dia. Karena banyak musuhnya kalau DPR ini ya. Kemudian MKRI, nah Mahkamah Konstitusi. Nah kalau Mahkamah Konstitusi selain dia mendokumentasikan peraturan-peraturan, tapi juga dia mendokumentasikan peradilan, putusan-putusan, putusan PUU, kemudian dan PHPU dan sebagainya. Ya, di sini kita klik misalnya PHPU atau ya misalnya PUU misalnya yang terbaru. Jadi kita, iya, putusan Mahkamah Konstitusi misalnya di sini ada beberapa putusan. Ya, ini jadi dia berkaitan dengan putusan-putusan yang memang dia judicial review. Tadi ada hukum online. Nah, hukum online ini kan kita ingin cari logika hukumnya, tapi juga ada dokumen data-data hukum yang memang disampaikan oleh teman-teman di hukum online ini. Ya, kemudian juga Perpusnas tadi nih ya, Perpusnas, BPHN GUID nih, GUID perpustakaan hukumnya, tapi ya kita buka perpustakaan hukumnya, nanti ada informasi terkait dengan hukum yang berlaku saat ini, ya BPHN. Kemudian di apa namanya gini, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung juga kita misalnya ingin mencari perkara-perkara, pencarian perkara, nomor berapa kita tulis perkaranya kalau memang sudah punya nomornya, jenis perkaranya kita pilih apa, agama, petun, militer, sebagainya. Kemudian pengadilan asalnya di mana nih misalnya. Kemudian putusan tersedianya ada atau tidak. Tapi terkadang ada yang memang belum di-upload ya kalau memang masih baru. Biasanya agak lama-lama itu bisa baru di-upload oleh orang dari Mahkamah Agung. Ya. Mahkamah Agung ini jadi dalam websitenya itu yang kita klik adalah ada beranda, ada perkara, berita, pengumuman, kita klik perkaranya. Perkara kita klik, kemudian nanti baru kita akan rujuk bahannya yang memang dibutuhkan apa. Ya. Nggak lama di websitenya. Perkara. Tapi kadang teman-teman peneliti atau mahasiswa yang sedang menulis skripsi, tesis, dan disertasi, biasanya mereka mendatangi langsung ke pengadilan, ke Mahkamah Agung untuk meminta dokumentasi hukum. Nah, jadi kalau kita klik perkara muncul begini dianya. Ya. Ketika memang ada langsung kita bisa download. Tapi kalau memang tidak ada berarti kita harus minta langsung kepada pejabat yang ada di Mahkamah Agung tadi, bagian dokumentasi dan pengarsipan. Nah, ini JDIH tadi. Kemudian JDIH ini Perpusnas ya, Perpusnas. Nah, kalau kita lihat di Perpusnas itu JDIH itu ada produk hukum,
produk terbaru, terpopuler, metrik. Ya, kalau misalnya terbaru, apa nih yang terbaru langsung muncul di sini. Mereka masukkan untuk dijadikan referensi kita. Nah, kemudian ini adalah website-website resmi yang memang disediakan oleh pemerintah atau mungkin lembaga-lembaga negara dalam hal penyediaan PDF produk-produk hukum tadi. Cuman ada juga, misalnya tadi kita kan merujuk kepada literatur hukum dari jurnal, dari buku. Nah, mungkin teman-teman ketika memang misalnya dihadapkan pada hal itu bisa ke Semantic Scholar, misalnya menangani kasus arbitrase, bukan untuk nulis ya, kalau mau nulis bisa dirujuk ini. Jadi baca dari tulis arbitrase di sini, kemudian bisa baca yang kira-kira menguatkan argumentasi hukum kita. Kalau misalnya kita ingin membahas tentang apa misalnya, jadi kita buka di sini nanti akan menemukan referensi-referensi yang terkait dengan pembahasan kita. Atau kita juga bisa cari ResearchGate artikel juga ya. Tapi yang lebih berat lagi misalnya karena hukum internasional sengketanya, maka kita bahas ke Scopus.com tadi, merujuk kepada pembahasan internasional. Kalau misalnya Indonesia ya nggak usah ke Scopus.com, terlalu tinggi. Kita teman-teman dosen aja kadang-kadang nulis tidak banyak merujuk ke jurnal Scopusnya. Ini Scopus.com. Atau ResearchGate misalnya. ResearchGate. Yang paling enak tuh misalnya ResearchGate. Paling enak lagi ya ke Google. Google aja tapi kurang lengkap kadang-kadang Google. Maka tadi kan kita harus menggunakan kata kunci yang dibutuhkan untuk kemudian bisa dijadikan sebagai referensi dalam penulisan argumentasi hukum kita. Ini ResearchGate. Kita tulis di sininya yang dibutuhkan artikelnya apa, misalnya kasusnya apa, bahasa Indonesia mau bahasa Inggris mau bahasa apa saja boleh, artinya bahasa Jawa aja, dia nggak ada referensinya. Ya mungkin itu dulu dari saya. Sekarang jam 8.34, tadi 1 jam ya Pak Bang Surya ya. Jadi nanti bisa kita diskusikan atau mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, kita bisa diskusikan bareng-bareng. Kalau nggak lengkap nanti Bang Turnya nanti ya Bang Ali nanti nambahkan. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Pemaparannya, penjelasannya itu sangat lugas ya. Lugas dalam, cuman ya waktu terlalu sedikit. Harusnya masih banyak lagi yang mau disampaikan sama Pak Dokter ini kan. Cuman waktu juga. Bapak Ibu peserta PKPA angkatan yang ke-8, tibalah saatnya sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung terkait dengan penelusuran dan dokumentasi hukum. Karena di dalam advokat beracara kita nanti, kita harus tahu klien kita itu seperti apa, terus kemudian apakah dokumen-dokumen yang akan menjadikan dasar-dasar hukum kita ini sesuai atau tidak, begitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita terjebak di dalam hukum itu sendiri dan kemudian kita nanti kalah di pengadilan. Itu biasanya karena rentan daripada dokumentasi hukumnya, jadi rentan untuk kita kalah. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Izin bertanya apa tuh? Silakan Pak Bone dari NTT nih Pak Dokter. Selamat malam Pak Dokter yang terhormat. Saya sempat mencatat sedikit apa yang telah dipaparkan oleh Pak Dokter tadi. Namun di dalam materi yang berkaitan dengan penelusuran dan dokumentasi hukum, bahwa sejenak sepintas saya merekam tadi bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dokter itu tentang penelusuran, yang artinya adalah bahwa melakukan penelitian atau pencarian aturan yang dapat diterapkan pada masalah yang dihadapi. Nah, yang berkait dengan penelusuran tadi, saya kaitkan juga dengan sedikit Pak Dokter menjelaskan atau menyinggung soal perkawinan tadi.
yang berkait dengan perkawinan ini, saya mau tanyakan sedikit, kira-kira duduk persoalannya, duduk kasusnya seperti ini Pak Dokter, bahwa suami dan istri telah menikah dan kemudian mereka saling meninggalkan tanpa ada berita satu sama lain dalam kurun waktu yang begitu lama, yang kurang lebih sekitar 7-8 tahun. 7-8 tahun tanpa ada berita. Nah, yang berkaitan dengan penelusuran tadi atau pencarian aturan yang bisa diterapkan terhadap masalah ini, kira-kira aturan mana yang pas? Nah, jika seandainya atau apakah bisa salah satu pihak atau suami istri ini karena sudah saling meninggalkan dalam waktu yang lama, apakah mereka bisa menikah lagi tanpa ada perceraian di pengadilan. Dan ini terjadi secara otomatis karena memang sudah pergi meninggalkan kurang lebih 7-8 tahun tanpa ada berita, sehingga salah satu pihak mereka mengambil keputusan untuk menikah. Nah, ketika itu terjadi, kira-kira aturan mana yang bisa diterapkan sesuai dengan tadi arti dari penelusuran hukum itu, Pak Dokter. Demikian pertanyaan saya, Pak Dokter. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Gimana Bang Turnya, langsung dijawab? Bang Turnya kayaknya lagi, Ya, Pak Dokter. ya Bang Turnyanya, moderatornya Cukup. maksudnya, moderatornya bagaimana, langsung saya jawab? Baik, Pak Dokter, langsung saja dijawab, Pak Dokter, Ya, biar baik. nggak keselip. Ya. Silakan. Jadi salam Pak Bonepasius Gadus dari NTT. Ya. Jadi ini mirip dengan ujian ini. Saya diuji di sekarang. Jadi langsung undang-undang pasal berapa yang bisa digunakan gitu. Undang-undang apa gitu. Ya, ya. Nah, sebenarnya kalau hukum perkawinan itu ya hukum perkawinan itu dia dasarnya itu sebenarnya berbeda ya. Jadi ada yang digunakan khusus orang Islam, Undang-Undang 174, kemudian yang non Muslim nanti kemudian digunakan dasar tetap itu juga yang berlaku, cuma nanti didasarkan pada pengadilan umum bukan pengadilan agama. Nah, kalau dalam kasusnya, kalau dasarnya Undang-Undang 174, maka dia ketika memang dia sudah tidak memberikan nafkah kepada istrinya lebih daripada 6 bulan berturut-turut, maka dia jatuhlah talaknya. Maka si istri yang ditinggalkan itu bisa menikah lagi. Nah, pasalnya, undang-undangnya 1 tahun 74. Cuman ketika memang misalnya Pak Bone misalnya menangani kasus teman-teman non-muslim misalnya, itu tetap landasannya 1 tahun 74, tetapi ketika dalam hal berkaitan dengan agama tetap kepada hal-hal yang bersifat umum lainnya. TP-nya misalnya apa. Jadi gitu Pak Bonepasius. Jadi logika hukumnya tetap jalan nalarnya. Jadi secara literatur kita akan menggunakan Undang-Undang 174. Pak, 1 tahun 1974. Kalau kita membahasakan dari mahasiswa, nomor itu begitu, 174, 12, 11 gitu, biar mudah hafal gitu. Kayak tadi kan misalnya Undang-Undang 12, 11, 13, 2022, 13, 22, cara ngafalkannya begitu. Nah, kalau ini kan 1 tahun 74, Undang-Undang nomor 1 tahun 74 yang sudah diperbaharui lagi dengan nomor barunya gitu. Nanti kita cek misalnya, kita buka misalnya di website, di apa namanya tadi, di website-website yang tadi, misalnya kita buka di mana ya, di JDIH aja. Jangan JDIH ya. Kita peraturan perundang-undangan terkait dengan hukum perkawinan. Apakah yang bisa jadikan landasannya? Kalau ini putusan yang berkaitan dengan perkawinan. Kalau misalnya ini nomornya Pak Bone. Kalau misalnya di apa namanya di kepaniteraan Mahkamah Agung, ini kita perkaranya, jadi bukan undang-undangnya. Tapi kita bisa cari BPHN. Yang paling enak tuh apa ya? Paling enak. Paling enak kita Mahkamah Konstitusi tidak di DPR, coba DPR. Database Pripres ini.
Jadi undang-undang terbaru terkait dengan perkawinan, misalnya kita tidak tahu nomor undang-undangnya, misalnya kita tidak tahu nomornya tahun 1 tahun 74, maka kita bisa telusuri dalam di website DPR GOID ini. Kemudian kita klik misalnya di dalam pencariannya, nanti kita tulis kasus perkawinan, nanti nomor berapa dianya. Saya tulis perkawinan. Tentang perkawinan. Banyak aja. Baik. Ya, belum, Mbak, Bang Turya. Oh, belum ya? Praktek, Silakan. praktek. Ya, siap. Atau kita searching juga kalau mau lebih cepat lagi, bisa di tempat tadi, di Setgate tadi, misalnya kasus perkawinan, misalnya kasus tanggung jawab dalam perkawinan, tanggung jawab perkawinan, ya, misalnya, maka dia akan muncul beberapa artikel yang membahas tentang tanggung jawab perkawinan. Ya, jadi dia tidak memberikan nafkah atau apa. Itu kita bisa cari di media resminya. Tapi dalam peraturan perundang-undangan kita tetap kepada bisa ke JDIH-nya atau mungkin ke dokumentasi Perpusnas ini, atau mungkin ke website lainnya. Website misalnya di dokumentasi JDIH. Mahkamah Agung untuk perkaranya BPHN ya. Coba BPHN lebih enak kayak BPHN. BPHN JDIH. Kasih pengaduan. Publikasi karya ilmiah, pengaduan, informasi layanan, pustakaan hukumnya. Pustakaan hukumnya yang tapi kalau untuk perkawinan pasti sudah tahu itu Undang-Undang 174, tapi kita untuk mencarinya aja. Ya. Maka kemudian kalau ini BPHN kayak kurang lengkap ya. Atau mungkin kita bisa juga di Google kita cari, misalnya kita nggak tahu nama undang-undangnya, tulis saja Undang-Undang Bapak Bone, Undang-Undang tentang perkawinan, Undang-Undang tentang perkawinan. Atau misalnya udah muncul kan 16 tahun 2019 sih perbaharuan dari Undang-Undang 174 misalnya. Atau kita PP peraturan pemerintah tentang perkawinan. Ini kan baru nih. Ini lebih rinci dianya. Saya juga kurang hafal untuk nomornya, untuk PP-nya. Ternyata PP-nya atau PP peraturan pemerintah terkait dengan perkawinan itu ini misalnya kita muncul, nanti akan muncul undang-undang peraturan pemerintahannya, agak lemot nih PDF-nya. Maka dia nanti kita lihat nomornya dan kita bisa baca. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 75 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 174 tentang perkawinan. Nah, tinggal nanti Pak Bone sesuaikan, nanti cari pasal yang terkait dengan kasus tadi. Ya. Kasus tadi yang meninggalkan tanpa hak gitu. Nah, selain daripada undang-undang payungnya yaitu Undang-Undang tahun 174. Kemudian PP-nya, kalau ada PP lainnya bisa dirujuk lagi dan dikompilasi data-data tadi, bisa di-download, kemudian nanti dibuatkan gugatan dan sebagainya. Tapi kalau untuk memutuskan ya putusan hakim. Tapi biasanya kalau untuk muslim itu diajukan ke pengadilan agama, nanti ketok palu pengadilan agama, dia talak 1 karena dia sudah meninggalkan seorang yang pergi tadi meninggalkan istrinya, maka istrinya boleh menikah lagi. Tapi kalau untuk yang non muslim dia pengadilan umum untuk mengetok palunya, kasus ini bagaimana, tetap rujukannya kepada undang-undang tentang perkawinan tadi. Begitu Pak Bone ya. Untuk cara penelusurannya, tapi kalau untuk putusannya saya tidak bisa memutuskan. Putusannya di pengadilan. Ya. Terima kasih banyak Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Bone. Sudah langsung dibedah ya Pak Bone ya. Jadi lebih mantap dan lebih puas. Baik, Bapak Ibu peserta PKPA Angkatan 8, silakan yang mau bertanya lagi, mumpung narasumber kita ada dan beliau sangat kredibel ya. Ayo, yang mau bertanya, silakan. Oh, Ibu Salsabila sudah menongol duluan. Jangan tanya hukum perceraian ya. Terima kasih Mas Tur, selamat malam Pak Dokter. Izin bertanya perihal terkait dengan penelusuran hukum. Seperti yang kita ketahui bahwa seorang advokat ketika membuat gugatan ataupun permohonan masuk kasus dalam pengadilan,
pasti butuh dalil-dalil yang sangat kuat, akurat, dan pastinya diakui secara hukum yang dimana menjadi dasar kita dalam persidangan. Pastinya dalam menggali sumber hukum ataupun dalil-dalil yang akan digunakan bukan hanya terkait dengan yang kita cari dari putusan sebelumnya atau yang biasa kita kenal dengan jurisprudensi. Pasti kita mencari juga melalui tadi kata Pak Dokter bisa lewat JDIH atau lain-lain. Dari setiap bidang pasti ada satu lini JDIH atau kayak di kampus di Unpam itu Pak, ada JDIH kampus yang dimana ada beberapa surat edaran atau peraturan yang diupload di sana sehingga memudahkan mahasiswa untuk mencari beberapa aturan yang terkait di kampus. Ya ingin saya tanyakan kepada Pak Dokter terkait teknis sebenarnya Pak. Sampai dengan saat ini beberapa lini atau beberapa website untuk mencari aturan-aturan yang berkaitan baik tentang di daerah tersebut, entah perwal, pergub dan lain-lain itu masih susah, Pak. Menurut Bapak sendiri untuk meningkatkan atau memudahkan kami para calon-calon advokat untuk mencari sumber atau dalil-dalil tersebut bagaimana Pak? Karena ya tadi yang kayak seperti yang saya katakan bahwa uh, agak susah nih karena tidak adanya updatean terkait dengan aturan yang baru atau putusan pengadilan. Bahkan tadi Pak Dokter sempat sebutkan bahwa beberapa putusan di link MA tidak bisa kita buka. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Terima kasih Pak Dokter. Ya, baik. Bang Turya, langsung saya jawab ya. Mbak Salsabila. Baik, silakan. Ya, jadi ini kalau secara penyampaian tadi udah lulus nih, karena dari awal sampai akhir udah disimpulkan. Ya. Nah, jadi pengalaman kita melakukan penelusuran hukum dari dokumen resmi negara itu memang kita sekarang mendapatkan kendala. Pengalaman misalnya kita melakukan penulisan atau penulisan, apalagi kalau studi kasus ya, putusan-putusan itu nggak mudah kita dapatkan. Kadang-kadang kita terpaksa harus datangi pengadilan negeri tadi atau pengadilan tinggi tadi dan kita bawa surat resmi dari kampus. Kalau misalnya kita melakukan penelitian atau penulisan skripsi atau tesis atau disertasi begitu. Nah, ini kelemahan kita ini sebenarnya. Jadi kelemahan kita harusnya jadi dalam beberapa dokumentasi itu yang resmi PDF tadi itu memang sudah harus ada tersedia. Yang lebih lengkap itu sebenarnya di MK. Saya lebih suka sebenarnya buka Mahkamah Konstitusi. Cuman dia apapun putusan yang sudah dikeluarkan nggak nyampe nunggu sebulan sudah ada PUU-nya. Ya. Jadi itu yang bedanya dengan Mahkamah Agung. Makanya Mahkamah Agung ini agak susah nih orang bakal saya tepi katakan Mahkamah ambruk. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi kan kredibelnya bagus dia. Jadi kita buka kemudian websitenya Mahkamah Konstitusi dan kita bisa dapatkan PUU-nya putusannya gitu. Tapi Mahkamah Agung kadang-kadang berapa lama sudah itu masih kadang susah. Kadang-kadang memang kita juga nggak akan diberikan putusannya kecuali kita yang sudah benar-benar meyakinkan kalau kita butuh referensi itu. Nah, tetapi ketika dalam menyelesaikan kasus, nah ini paling tidak kita ketika memang kasus kita ingin mendapatkan jurisprudensi atau presiden atau putusan hakim terdahulu ini yang memang kadang-kadang kita kesulitan. Maka karena memang negara kita alirannya bukan common law, maka bagi pengadilan tidak terlalu penting untuk menyebarkan putusan-putusan hakim. Kan ada tuh bukunya tebal begitu, putusan-putusan hakim terdahulu disebarkan ke pengadilan-pengadilan untuk dirujuk oleh hakim, tapi hanya untuk bacaan, bukan untuk sebagai referensi memutuskan begitu. Nah, kita juga sebagai lawyer juga sama. Jadi kita ketika tahu putusan hakim itu hanya tahu aja, tidak dijadikan sebagai landasan kita untuk melakukan pembelaan terhadap klien kita. Ya, jadi hanya sebatas bacaan karena kita adalah negara yang menggunakan sistem civil law bukan common law. Jadi undang-undang itu ya tidak harus dijadikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar pijakan. Pasal berapa, kemudian apa. Nanti pasalnya digunakan tapi ternyata ada lebih undang-undang yang dalam pasal yang didasarkan pada undang-undang spesialis yang muncul. Nah, itu bagaimana? Terpaksa yang undang-undang yang kita gunakan karena lebih generalis kita tinggalkan karena spesialis
lex spesialis, derogat lex generalis begitu. Gitu. Jadi itu yang kemudian Mbak Salsabila nantinya ketika sudah menjadi lawyer atas dasar pengalaman sebagainya, logika hukum mungkin yang bisa kita gunakan ketika dokumentasi hukum baik itu lembaran-lembaran putusan atau mungkin hal apapun yang mungkin agak susah kita dapatkan, itu tidak dijadikan referensi. Tapi undang-undang paling tidak itu pasti kita harus baca dan dapatkan. Karena undang-undang itu umum sudah, undang-undang, PP, kemudian sebagainya itu kita cari sampai dapat, di download dan kita baca dan dikuasai. Tapi kalau misalnya yang agak susah tadi ya putusan-putusan. Itu mungkin Mbak Salsabila yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Baik, Pak Dokter. baik, terima kasih Mbak Salsabila, sudah puas ya jawaban dari Pak Dokter. Berikutnya Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Izin bertanya, dokter, Pak Dokter. Silakan Pak Habib Rahmatullah. Izin bertanya, Pak. Tadi kan disinggung mengenai hierarki hukum dan juga bagaimana cara untuk mencari dalil-dalil hukum. Yang ingin saya pertanyakan gini, Pak. Misalkan kita mendapat sebuah kasus, saya cerita dulu, Pak, sebentar, izin. Belum lama ini di dekat rumah saya ada kasus gugatan dari wali murid di sini mengenai sekolah. Wali murid di mana dia ini melaporkan gurunya karena menghukum anak muridnya itu ke kepolisian, yang akhirnya nanti mau dibawa ke pengadilan. Sedangkan hukuman itu adalah hukuman yang sebenarnya sudah ada di dalam kita anggap undang-undang yang ada di sekolah tersebut. Saya nggak tahu apa hukuman kenapa, tapi ini kan sudah ada undang-undangnya. Pertanyaan saya gini, Pak, apakah bisa undang-undang atau peraturan yang ada di sekolah yang sudah dibuat demikian rupa, melakukan pelanggaran, telat masuk ke sekolah, dihukum up 50 kali. Apakah peraturan yang ada di sini nih, sekolah ini bisa dijadikan dalil untuk menguatkan atau membebaskan guru dari pelaporan tadi? Kurang lebih gitu, Pak. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Mungkin Baik. pertanyaannya mungkin terkait dengan aturan sekolah. Kemudian aturan sekolah ini kemudian dijalankan oleh gurunya, tapi ternyata dianggap melanggar oleh wali murid. Nah, apakah setelah guru ini dilaporkan ke polisi bisa dibebaskan terkait dengan mengikuti daripada aturan sekolah itu? Saya rasa begitu kali ya. Silakan Pak Dokter. Baik. Ya, Bang Mas Habib Rahmatullah, ini sebagainya Habib Arab atau nama ini? Ya, Nama, Pak. Nama. ya, Mas Iya, Habib. nama. Ya, nanti saya kualat nih kalau Habib, panggil kalau Habib, Bib gitu kan ya. Nah ini kalau misalnya Mas Habib alumni Umpam itu kenal Pak Kartono, itu disertasinya terkait dengan ini. Saya dikasih hadiah bukunya. Pak Kartono, kenal Pak Kartono ya? Mungkin Mbak Salsabila kenal nih dosennya. Kenal, Pak, kenal. Ya, Kebetulan S2 nah saya diajar dia beliau. disertasinya terkait dengan kekerasan di sekolah. Gitu. Cuma bukunya nggak ada di perpustakaan saya lagi bukunya. Nah itu dia membahas tentang itu, disertasinya tebalnya sekitar 180 halaman. Ya. Itu dia bahas. Ternyata memang ketika melakukan kekerasan, melakukan hukuman fisik terhadap anak didik di sekolah itu tidak bisa dituntut dalam pengadilan. Ya, dalam pandangan dia, dalam analisis sebagainya, karena dan juga ada surat edaran dari Mahkamah Agung SEMA untuk tidak menindaklanjuti kekerasan fisik yang dilakukan oleh guru terhadap murid di sekolah itu. Nah, itu kalau misalnya kita menjadi klien dari siswa didik, misalnya nih Mas Habib misalnya, ada bapak-bapak atau ibu datang, Mas Habib tolong ini anak saya ini telinganya putus sedikit nih, doer nih, karena dijewer oleh guru misalnya. Nah kemudian, maka kan secara nurani kita sebagai lawyer tidak mungkin untuk menolak kasus hukum yang dihadapkan pada kita. Maka kita kemudian harus mencari undang-undang yang terkait. Maka kan ada undang-undang tentang kekerasan terhadap anak, kemudian undang-undang perlindungan anak dan sebagainya, atau mungkin undang-undang HAM.
Nah, itu yang bisa kita jadikan sebagai dasar berpijak logika kita untuk melakukan pendampingan terhadap klien kita, yaitu anak tadi. Nah, kemudian kalaupun misalnya ada surat edaran, kita bisa menunjukkan kalau kekerasan ini tidak kekerasan fisik atau sanksi fisik ini tidak cuman menjadi hal sepele, karena telinganya ternyata hilang separuh misalnya karena di staples atau apa misalnya oleh guru tadi. Jadi ini kekerasan tidak main-main gitu. Jadi yang dimaksudkan oleh SEMA kita pakai dalam gugatan kita dalam ke pengadilan kejaksaan itu, kalau kita akan menuntut dianya menggugat karena telah melakukan kekerasan, mungkin bisa dengan perdata juga untuk kemudian dia mengganti beberapa uang untuk mengobati anak tadi. Ya, itu bisa dilakukan oleh Mas Habib. Jadi tidak kemudian ini udah jelas ini nggak bisa Pak saya bantu karena sudah ada surat edarannya untuk tidak membela anak didik atau guru menggugat guru karena guru adalah sebagai pendidik. Nah, itu yang mungkin bisa dibahas. Jadi tidak harga mati untuk menegakkan keadilan karena keadilan itu kan bisa bergantung dengan pandangan tadi ya misalnya. Jadi kalau memang mudah-mudah dia memberikan hukuman, asal hukuman di staples telinga anaknya, kan nggak mungkin juga walaupun di sekolah itu sudah sah itu guru karena dia melanggar, nakal anaknya. Nah, cara guru yang baik itu kan tidak kemudian mudah-mudah dia memberikan hukuman asal saja kan. Atau mahasiswa misalnya, Mas Habib diumpam misalnya, kuliah kemudian tertiduran karena malam begadang, jadi dilempar pakai spidol oleh Pak Turnya sampai benjol misalnya. Misalnya itu kan itu kekerasan di sekolah itu kan jadi pelanggaran HAM. Ya, tapi ternyata ada aturan-aturan yang mengatakan tidak, tapi tetap diajukan saja. Ketika kita menjadi seorang klien maka kita ajukan, tapi kalau mau diselesaikan dengan cara negosiasi atau mediasi ya itu bisa. Itu bagian daripada proses seorang klien melakukan pendampingan atas dasar tadi karena ada legalitas hukum yang bisa kita rujuk, tetapi ternyata memang ada sisi lemahnya yang memungkinkan kita kalah. Nah, kita bisa menggunakan cara lain. Nah, somasi juga termasuk hal yang sebenarnya kalau menurut saya itu menakut-nakuti apa namanya yang kita gugat tadi atau lawan kita untuk kemudian dianya itu harus mikir gitu untuk tidak melakukan tindakan pelanggaran hukum. Tapi tidak sampai litigasi, hanya sampai mediasi, kemudian negosiasi dan sebagainya. Jadi gitu Mas Habib ya. Nanti baca lagi bukunya. Saran saya juga nanti perlu mendatangkan ahlinya ini Pak Kartono untuk kemudian menjadi saksi ahli dalam kasus penanganan kekerasan di sekolah oleh seorang guru yang kebetulannya lawyernya adalah Mas Habib ini untuk kasus ini. Datangkanlah Pak Kartono untuk dalam kasus ini. Itu cara tindak lanjutnya. Ya, baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima Baik, kasih Pak. terima kasih Pak Dokter. Jadi yang disebut dengan apa namanya penanganan ya, biasanya kan begini, ketika kita mendapatkan klien, kita kan harus ditegaskan dulu kronologinya seperti apa. Karena gini, kadang yang namanya di sekolah itu ya Pak Habib, yang namanya di sekolah ini kan itu bagian dari kewenangan guru untuk mendidik mahasiswanya, muridnya. Tetapi kita kembalikan juga ketika cara mendidiknya itu dengan cara yang tidak baik dalam arti hukuman yang fisik, ini yang menjadi persoalan. Karena selama ini kan biasanya kalau ada pelanggaran kan paling dihukumnya nyapu halaman atau hormat dengan bendera dan seterusnya. Tetapi kalau sudah fisik dan sampai menjadi satu luka, maka bisa masuk ke ranah pidana. Dan itu bisa dituntut secara pidana dan dituntut secara restitusi. Ya, restitusi itu kompensasi lah daripada luka ataupun hal yang telah merugikan si korban. Demikian Mas Habib. Saya manggilnya Mas ya karena masih muda sekali. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya ini mahasiswa S2 nih Pak Dokter nih. Iya Pak. Iya. Ya, keren Baik. Mas Habib. Terima kasih.
Waktunya sudah jam 21.01, Pak Dokter. Apakah mau dilanjut atau Pak Dokter mau istirahat? Silakan. Saya terserah peserta. Ketika memang ada pertanyaan, kita lanjut. Ketika tidak, kita tutup. Baik, Bapak Ibu peserta PKPA, Pak Dokter ini siap untuk menerima pertanyaan Bapak Ibu sekalian, maka jangan sia-siakan. Silakan yang mau bertanya lagi. Pak Sulistiono, Pak Sulistiono biasanya ini selalu bertanya ini, di mana orangnya? Yang lain? Mas Adam Nurdin. Nah, Mas Adam Nurdin sudah siap-siap pulpennya nih. Silakan Mas Adam. Ya, makasih. Ahmad, Pak. Ahmad Nurdin, Pak. Oh, Ahmad Nurdin, bukan Adam ya. Ya, baik, Pak. Tadi kan, makasih, Pak Moderator. Pak Dokter, gini tadi kan Bapak sudah sedikit menyinggung tentang Perdes, Pak ya, peraturan desa. Saya kebetulan di desa, Pak. Di rumah saya itu di desa. Nah, di sini kan saya pernah nelusuri gitu Pak tentang bagaimana dia itu menciptakan peraturan desa Perdes untuk terkait masalah mobil Pak, mobil lewat angkutan berat itu kan kena ada administrasi untuk kas desa ceritanya. Bagaimana tapi ada pelaporan lagi bahwa itu pungli. Bagaimana kekuatan Perdes itu terkait hukumnya Pak? Halo? Ya, Pak Ahmad Nurdin. Jadi ini yang dimaksud dengan Perbuk terkait tonase. Perdes, Oh, Pak. siapa? Peraturan desa, Pak. Peraturan desa. Oh, Perdes. Jadi Perdes, desa itu kan untuk memenuhi kas desanya, ya kan? Itu dia itu membuatlah peraturan desa terkait hilir mudiknya mobil besar untuk kas desa. Itu Tonase. termasuk pungli apa kekuatan Perdesnya itu sampai mana, Pak? Pertonase atau gimana? Yang tonase atau asal mobil aja? Asal mobil aja. Asal mobil. Misalkan satu mobil ya angkutan berat, misal ke tronton apa gitu kan Pak ya. Nah, kekuatan Perdesnya itu sampai mana, Pak? Baik, silakan Pak Dokter. Baik, ini pembahasan dalam pemerintahan desa ini. Saya pernah mengajar juga. Jadi terkait dengan peraturan desa itu peraturan desa dibuat oleh kepala desa dengan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Sedangkan keputusan desa itu dikeluarkan oleh kepala desa gitu. Nah, landasannya karena memang kita dasarnya ada hukum otonomi daerah, maka semua yang dikeluarkan oleh desa sebagai daerah ya. Jadi pemerintahan daerah tingkat ketiga sebenarnya desa itu, karena tingkat satunya provinsi, pemerintahan daerah tingkat duanya kabupaten dan kota, kemudian pemerintahan daerah tingkat tiga itu desa sebenarnya. Dia punya peraturan, dia punya kekuasaan, dia dipilih oleh rakyat secara langsung. Ini bukan lurah ya. Kalau lurah kan di daerah Pamulang ini kan kota Tangsel, itu kebanyakan kelurahan. Kelurahan adalah PNS biasanya. Itu lain lagi dia. Ini ada desa. Desa-desa yang memang dia homogen, bukan heterogen masyarakatnya. Nah, tetapi peraturan desa itu bisa dibatalkan oleh bupati karena dia payungnya ada peraturan daerah. Maka kalau kita lihat di pelang-pelang desa itu pasti kan ditulis kabupaten, pemerintahan daerah kabupaten, misalnya Gianyar, pemerintahan daerah kabupaten apa misalnya. Itu ditulis begitu. Ya, daerah Parung aja misalnya, Desa Parung misalnya. Maka pemerintahan daerah Kabupaten Bogor begitu. Ya, kalau kota dia pemerintahan kota Tangsel gitu. Cuman kalau Tangsel yang desa kan tidak ada. Saya dengar tuh di Tangsel desa. Walaupun rata-rata dia kelurahan.
Nah, jadi dia tetap di payungnya ketika memang Perdes itu dia ternyata dianya melanggar peraturan daerah, misalnya mengambil restribusi, padahal itu kan kewenangan dari pemerintahan daerah untuk mengambil pajak daerah. Ya, maka dianggap pungli. Karena yang kewenangan untuk mengambil apa namanya tadi misalnya pajak daerah itu adalah pemerintahan daerah kabupaten. Ya. Kalau kecamatan kepanjangan daripada kabupaten ya dia. Dan desa, pemerintahan kecil ini dia tidak punya hak untuk mengambil pendapatan. Kecuali kalau memang dia mendapatkan sebuah apa namanya legalitas dari pemerintahan daerah untuk misalnya membuat badan usaha milik desa, BUMDes misalnya. Bukan BUMD, badan usaha milik desa, BUMDes. Maka dia secara usahanya bisa koperasi desa itu legal formalnya telah disahkan melalui keputusan bupati. Ya, keputusan ya bukan peraturan. Dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah atau peraturan bupati. Kalau tidak ada peraturan daerah itu kesepakatan dari DPRD membuat rancangan perda, kemudian raperda yang disepakati atau mungkin dari bupati, kemudian menjadilah dia apa namanya perda tadi. Tapi kalau misalnya dari bupati sendiri, maka peraturan bupati. Nah, dua hal ini yang tidak boleh ditentang oleh peraturan desa. Maka kalau misalnya Mas Ahmad Nurdin kok mendapatkan peraturan desanya dianggap sebagai pungutan liar, itu atas dasar terjadi pertentangan antara peraturan di bawah dengan peraturan di atasnya gitu. Jadi hierarki peraturan perundangannya tidak bertentangan begitu. Karena sebenarnya kita hanya dalam Undang-Undang 1211 yang diperbarui 13/2022 tadi itu nyampainya cuma peraturan daerah kabupaten. Ya, jadi tidak nyampe ke peraturan desa. Peraturan desa itu sempat ada dihapuskan lagi. Jadi dari Undang-Undang Dasar, kemudian di bawahnya Undang-Undang atau Perpu, kemudian PP, peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah tingkat 1, peraturan daerah tingkat 2, stop sampai situ saja, tidak sampai peraturan desa. Jadi peraturan desa itu semacam kesepakatan yang tidak dianggap legal sebenarnya. Ini sebenarnya masalah juga. Jadi kita ingin membesarkan desa, tapi kita tidak pernah memasukkan peraturan desa sebagai suatu peraturan yang bisa diakui, tapi dia di bawah peraturan daerah. Nah ini masuk ranah kajian hukum tata negara sebenarnya Mas Ahmad Nurdin. Ya. Tapi nanti ketika Mas Ahmad Nurdin sebagai klien oleh Pak Desa ini gimana nih, tolong bantu saya Mas Nurdin sebagai kuasa hukum desa untuk menggugat misalnya, maka silakan ajukan judicial review-nya ke Mahkamah Agung untuk menggugat bahwasanya Perdes ini tidak bertentangan dengan peraturan daerah atau peraturan yang ada di atasnya. Saya kembalikan ke moderator. Pak, satu lagi Pak, hanya tanggapan aja Pak dari Pak Dokter terkait ini kan lagi booming-boomingnya Pak terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa itu, bagaimana Pak tanggapannya ini terkait masa jabatan kepala desa Pak? Baik. Silakan Pak Dokter. Jadi kepala desa itu punya masa jabatan mirip dengan Presiden Rusia sebenarnya, Mas Ahmad Nurdin. Ini hal baru di novelty ini, jadi bisa dibahas oleh Mas Turian dalam tulisannya. Jadi masa jabatannya itu bukan 5 tahun tapi 6 tahun dan dapat dipilih kembali sampai 3 periode itu di kepala desa. Ini mirip dengan Putin ini kemarin, amandemen undang-undang. Jadi 6 tahun kali 3 periode. Bayangkan kalau misalnya Mas Ahmad Nurdin jadi kepala desa 6 tahun, sekarang usianya 24 tahun, tambah 6, tambah 6, tambah 6. Itu berapa tahun tuh? 12, 18 tahun. 18 tahun lumayan untuk menguasai desa, tapi setelah itu tidak bisa dipilih kembali. Nah, kalau di yang lainnya kita rata-rata 5 ya, kecuali dekan 4 tahun, atau rektor 4 tahun, 4 tahun kali 2, 8 tahun. Tapi kalau jabatan pemerintahan hanya 5 kali 2, 10 begitu. Nah, itu jadi kalau menurut saya ini juga harusnya kita harus judicial review ke Mahkamah Agung ini untuk masalah masa jabatan desa ini. Tetapi ternyata secara sosiologis dan kultural
Mengapa kemudian dipukul rata semuanya sampai di pemerintahan desa yang menggunakan nomenklatur desa, nagari, kemudian juga negeri, atau mungkin di daerah Jakarta, di Aceh namanya mukim atau apa namanya itu misalnya, itu tetap dianya 6 kali 3. Karena ternyata sumber daya manusia di desa itu sangat terbatas. Makanya kadang-kadang disebut desa itu sebagai republik sendiri, republik desa. Bahkan kerajaan kecil. Karena kepala desa itu kadang anaknya jadi kepala desa lagi, setelah 18 tahun anaknya yang menjadi kepala desa. Jadi atas dasar homogen tadi, karena masyarakatnya Sunda semuanya, masyarakatnya Jawa semuanya. Beda dengan kota heterogen yang masyarakatnya pada pendatang-pendatang. Ya, itu kemudian tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan kepala desa. Kalau ini kan pemilihan desa karena homogen tadi, masyarakat cuma satu model. Sederhana lagi masyarakatnya. Jadi kadang-kadang tidak sekolah, kecuali kepala desanya yang sekolah tinggi. Tingginya pun tamatan SMP kadang-kadang. Nah, itu yang kemudian dipilih lagi. Anaknya sekolahnya tamatan SMA, dipilih lagi nanti. Jadi yang itu kemudian yang dasar secara sosiologis, bukan filosofis. Kalau filosofis bertentangan ini sebenarnya. Secara yuridis sudah dibuat ya aturannya tentang desa, tapi secara sosiologis itu tidak memungkinkan untuk mengubah pemilihan kepala desa itu hanya 2 periode 6 kali 2. Tapi dia hanya menjadi 6 kali 3. Saya boleh dibahas nanti Mas Ahmad Nurdin nanti dibahas. Ya mungkin itu tanggapan saya. Baik, terima kasih Mas Ahmad Nurdin. Bagaimana? Puas ya? Ya, siap Pak. Puas, Pak. Baik. Bapak Ibu, ada yang masih mau bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka sesi ini atau materi ini akan kita tutup. Ya. Tapi sebelum ditutup, kami minta Pak Dokter untuk closing statement untuk menyemangati calon-calon advokat yang sangat keren-keren ini. Silakan closing statement kurang lebih 1 atau 2 menit. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Baik, terima kasih moderator. Nanti saya share bahan saya tadi di samping atau juga saya berikan ke Mas Turnya dan Mas Bang Ali Imron ya. Yang terbaru tapi editinnya. Jadi untuk teman-teman calon advokat, ini mumpung belum jadi PNS, jadi advokat. Ya, kalau saya udah jadi PNS kan saya dosen UIN Jakarta. Jadi udah ditinggalkan, kecuali kalau saya ikut paling legal auditornya aja untuk mengaudit hukum-hukum sebelum dieksekusi menjadi peraturan. Itu ada. Jadi di dunia hukum itu ada 2 hal. Jadi advokat atau pengacara itu biasanya sudah bermasalah dulu baru dibela. Nah, kalau auditor hukum dianya yang pernah saya ikuti di Jimli School itu dianya sebelum bermasalah maka kita kasih masukan hukumnya. Jadi kita kasih dasar hukumnya apa, ini tidak boleh. Misalnya di UIN itu saya termasuk juga yang dimasukkan dalam apa namanya puskumnya, pusat hukumnya untuk memberikan masukan kepada rektor. Rektor ingin mengakuisisi misalnya tanah yang pernah dimiliki yang tanah UIN tapi kemudian diklaim oleh masyarakat, maka itu kita buatkan dasar hukumnya, sejarah secara filosofis, yuridis, kemudian sosiologis, termasuk historisnya, itu menjadi pegangan. Kalaupun misalnya ini tidak bisa ini kita klaim karena sudah dijual, sudah pindah berapa tangan, nah itu kita tuliskan. Nah itu biasanya itu auditor hukum. Nah cuman yang sangat tren itu adalah pengacara atau lawyer atau advokat ini, karena ini banyak uangnya sebenarnya. Kalau memang kasusnya ini kan ini mirip dengan orang sakit. Jadi pasti sakit, orang itu pas sakit. Jadi kalau dokter rumah sakit itu dia aja kerja di rumah sakit, nunggu aja pasti ada yang sakit. Nah, kalau kita lawyer, itu kita diem aja tuh pasti ada orang sakit secara hukum gitu. Baik dia salah beneran atau dia salah tidak disengaja. Jadi lempar HP-nya jatuh di atas gedung di Umpam, kena kepala orang di bawah, mati misalnya. Dituntut dianya, kan dia nggak niat bunuh. Tapi kalau digugat, itu kamu mengapa lempar-lempar HP di atas, kena jatuh misalnya. Maka terjadi dugaan-dugaan yang
disangkakan Pak Dirina. Dan itu kita sebagai lawyer ketiban permintaan untuk menjadi pengacaranya, dan kita secara tidak sengaja pasti orang namanya sakit tuh pasti butuh beli obat. Ya, mau jual rumah, jual motor, dia mesti ke apotek tuh beli obat. Nah, kita sebagai pengacara ketika dihadapkan pada klien tadi, dia mau nggak mau dia akan mengeluarkan uang untuk kita. Saya bayar Pak Nurdin, tolong ini bantu saya tidak salah ini, saya siap, HP-nya pun dijual, laptopnya dijual untuk kemudian membiayai dalam penanganan kasus dirinya. Nah, itu kita sebagai dokter hukum ini adalah peluang pekerjaan yang sangat baik dan sangat besar. Ya, jadi semangat tuh teman-teman semuanya menjadi lawyer, jangan cuma sekedar PKPA selesai, tapi sampai disumpah gitu. Nanti ujian, apalagi disumpah nanti punya kartu advokat tuh bangga lagi. Masa nanti jadi PNS nggak dipakai, nggak masalah. Saya punya kartunya tapi nggak dipakai karena saya PNS. Nah itu nggak masalah. Yang penting kita sudah punya cerita, kita pernah jadi advokat, kita pernah bela orang, pernah berkasus, dan ketika kita diminta sebagai penasihat hukum, kita mampu karena pernah ikut pelatihan PKPA ini. Itu mungkin konsisten teman dari saya, semangat untuk teman-teman PKPA angkatan ke-8, harus pede dan sebagainya, dan kita pekerjaan kita ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan kita niatkan sebagai amal baik kita, amal jariah kita untuk membantu orang-orang yang tertimpa musibah atau yang melakukan kesalahan-kesalahan atau sakit tadi. Kita dokter hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Astaghfirullahaladzim jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Nur Rohim Yunus yang sudah meluangkan waktunya untuk kita di kesempatan malam hari ini, yang sudah membawakan materi yang cukup tegas, lugas, dan padat. Nah, sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan kepada peserta PKPA ini dan untuk kita semua akan mendapatkan pahala yang melimpah untuk Pak Dokter, dan semoga Pak Dokter juga diberikan kesehatan, selalu sehat ya Pak Dokter ya, karena aktivitas Pak Dokter sangat tinggi. Amin. Selalu jaga kesehatan dan mudah-mudahan mendapatkan rezeki yang selalu melimpah dan berkah. Apalagi Pak Dokter ini menaungi yayasan yang sangat luar biasa. Saya belum sempat ke sana Pak Dokter. Padahal niat saya ingin ke sana tapi belum sempat ini. Insya Allah nanti lain waktu kita akan ke sana dengan teman yang lain atau sama Ibu Warek. Sekali lagi terima kasih Pak Dokter atas luang waktunya dan atas kesempatannya. Kami hanya bisa berdoa untuk kebaikan untuk Pak Dokter semua. Dan bagi para peserta PKPA, demikian yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Nur Rohim. Dan kita akan ketemu di besok jam 16.00 dengan materi yang berbeda. Dan sekali lagi saya juga terima kasih untuk para peserta yang sudah antusias selalu mengikuti PKPA dari pertemuan pertama sampai sekarang sudah pertemuan ke-7. Saya yang bertugas pada kesempatan hari ini mohon izin Pak Dokter mewakili panitia PKPA Angkatan 8 Universitas Pamulang, Pradi dan Universitas Pamulang, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Baik, makasih. Pamit ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Ketemu lagi di sesi lainnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.